Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Dimas Permadi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ASEAN. ASEAN merupakan singkatan dari Association of Southeast Asian Nations. Dikenal juga dengan nama Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. ASEAN merupakan sebuah organisasi dengan tujuan mensejahterakan dan memajukan negara di Asia Tenggara. Nama ASEAN pasti tidak asing di telinga kita. Namun, banyak yang mungkin belum tahu tentang pengertian, negara anggota, sejarah, tujuan ASEAN secara jelas. Nah, untuk membuka pengetahuan dan menyegarkan kembali ingatan kita tentang ASEAN, simak penjelasan berikut ini. Yang pertama yaitu pengertian ASEAN. Menjawab pengertian dari ASEAN tersebut, ASEAN merupakan kepanjangan dari singkatan Association of South Asian Nations. Bisa jadi adalah hal mudah bagi banyak orang, karena ini sudah dipelajari sejak bangku sekolah dasar atau SD. Secara bahasa, ASEAN memang diartikan sebagai Association of Southeast Asian Nations atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Secara lebih lanjut, ASEAN adalah organisasi geopolitik dan ekonomi yang anggotanya adalah negara dari kawasan Asia Tenggara. Organisasi ini dibentuk karena adanya keinginan kuat dari para pendiri ASEAN untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang damai, aman, stabil, dan sejahtera. Negara anggota ASEAN. Saat awal dibentuk, ASEAN hanya terdiri dari 5 anggota yang disebut sebagai negara pendiri ASEAN. Negara pendiri ASEAN adalah Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. Namun, kini sudah ada 10 negara dalam keanggotaan ASEAN. Berikut adalah negara anggota ASEAN. Yang pertama yaitu Indonesia sebagai negara pendiri, kedua Malaysia sebagai negara pendiri, ketiga Singapura sebagai negara pendiri, keempat Filipina sebagai negara pendiri, kelima Thailand sebagai negara pendiri, 6. Brunei Darussalam sebagai negara yang bergabung pada 7 Januari 1984 yang bergabung pada ASEAN. Yang ketujuh yaitu Vietnam bergabung pada 28 Juli 1995. Yang kedelapan yaitu Laos bergabung pada 23 Juli 1997. Kesembilan Myanmar bergabung pada 23 Juli 1997 dan yang terakhir yaitu Kamboja bergabung pada 30 April 1999. Tokoh-tokoh pendiri ASEAN. Yang pertama yaitu ada Adam Malik yaitu Menteri Luar Negeri Indonesia. Yang kedua yaitu Tun Abdul Razak atau Wakil Perdana Menteri Malaysia. Yang ketiga yaitu S. Rajaratnam, Menteri Luar Negeri Singapura. Yang keempat Narcisco Ramos, Menteri Luar Negeri Filipina. Yang kelima Tanat Koman, Menteri Luar Negeri Thailand. Selanjutnya saya akan menjelaskan sejarah berdirinya ASEAN. ASEAN didirikan oleh 5 negara termasuk Indonesia pada 8 Agustus 1967. ASEAN berdiri karena kesamaan negara-negara pendirinya yang saat itu sama-sama baru lepas dari jajahan kolonial kecuali Thailand. Thailand tidak dijajah oleh bangsa manapun. Proses berdirinya ASEAN terjadi di aula utama Gedung Departemen Luar Negeri di Bangkok, Thailand. Pendirian organisasi ini ditandai dengan tanganinya deklarasi ASEAN
yang diwakili oleh 5 menteri luar negeri, deklarasi ASEAN adalah sebuah dokumen pendek dengan kata-kata sederhana yang hanya berisi 5 halaman. Secara garis besar, dokumen tersebut berisi maksud dan tujuan didirikannya ASEAN. Mulanya gagasan berdirinya ASEAN muncul saat Thailand menjadi penengah rekonsiliasi antara Indonesia, Filipina, dan Malaysia atas perselisihan tertentu. Keempat negara tersebut lantas menyadari bahwa kerjasama regional sangat penting untuk menghindarkan dari masa depan kawasan yang tidak pasti. Dengan niatan memperbaiki hubungan dan memperkuat kawasan, keempat negara ini juga mengajak Singapura untuk bergabung. Selanjutnya yaitu tujuan dari terbentuknya ASEAN itu tersendiri, yaitu ASEAN dibentuk untuk beberapa maksud dan tujuan sebagai berikut. Yang pertama yaitu mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta pengembangan kebudayaan di kawasan ini melalui usaha bersama dalam semangat kesamaan dan persahabatan untuk memperkokoh landasan sebuah masyarakat bangsa-bangsa Asia Tenggara yang sejahtera dan damai. Jadi, dalam tujuan yang pertama ini yaitu fokus pada mempercepat pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Dengan percepatan ekonomi tersebut akan menyebabkan meningkatnya pendapatan di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua yaitu meningkatnya perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan menghormati keadilan dan tata tertib hukum di dalam hubungan antara negara di kawasan ini, serta mematuhi prinsip-prinsip piagam perserikatan bangsa-bangsa. Tujuan yang kedua ini mengarah pada perdamaian, di mana perdamaian juga sangat penting dalam membangun sebuah negara menjadi lebih makmur dan rakyat-rakyatnya lebih terjamin. Yang ketiga yaitu meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu dalam masalah-masalah yang menjadi kepentingan bersama di bidang-bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. Tujuan yang ketiga ini fokus pada kerjasama yang aktif. Dalam sebuah negara pasti akan membutuhkan negara lainnya untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan dari negara tersebut menjadi lebih baik. Yang keempat yaitu saling memberikan bantuan dalam bentuk saran-saran pelatihan dan penelitian dalam bidang pendidikan, profesi, teknik, serta administrasi. Yaitu fokus dari tujuan keempat ini yaitu memberikan bantuan kepada negara-negara anggota ASEAN. Yang kelima yaitu bekerja sama secara lebih efektif guna meningkatkan pemanfaatan pertanian dan industri mereka, memperluas perdagangan dan penggajian masalah-masalah komoditi internasional, memperbaiki sarana-sarana pengangkutan dan komunikasi, serta meningkatkan taraf hidup rakyat anggota-anggota negara ASEAN. Tujuan yang keenam yaitu memajukan pengkajian mengenai Asia Tenggara. Tujuan yang ketujuh atau yang terakhir yaitu memelihara kerjasama yang erat dan berguna dengan berbagai organisasi internasional dan regional yang mempunyai tujuan yang serupa, dan untuk menjajaki segala kemungkinan untuk saling bekerja sama secara erat di antara mereka sendiri. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prinsip dari ASEAN itu sendiri. Prinsip pertama dalam hubungan satu sama lain, negara anggota ASEAN telah mengadopsi prinsip-prinsip dasar tertuang dalam Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia atau TAC 1976,
Yang kedua, yaitu saling menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, keutuhan wilayah, dan identitas nasional semua bangsa. Jadi dalam prinsip kedua ini, sebuah negara tidak boleh mengganggu kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, serta keutuhan wilayah negara anggota lainnya, karena ini akan melanggar dari prinsip ASEAN itu sendiri. Yang ketiga yaitu hak setiap negara untuk memimpin eksistensi nasionalnya, bebas dari campur tangan eksternal, subversi, atau paksaan dari negara lain. Yang keempat, non campur tangan dalam urusan internal satu sama lain. Yang kelima, penyelesaian perbedaan atau perselisihan dengan cara damai. Yang keenam, penolakan ancaman atau penggunaan kekerasan. Yang ketujuh yaitu kerjasama yang efektif di antara anggota negara ASEAN. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan syarat-syarat menjadi anggota ASEAN, yaitu mengacu pada Piagam ASEAN menetapkan bahwa syarat masuk ASEAN setidaknya ada 4, yaitu yang pertama, lokasi geografis suatu negara berada di Asia Tenggara. Ya, ini tentu saja karena Asia Tenggara itu adalah merupakan letak geografis dari ASEAN itu sendiri. Yang kedua yaitu mendapat pengakuan oleh negara lain. Dari syarat nomor 2 ini, suatu negara jika ingin bergabung menjadi anggota ASEAN maka harus mendapatkan seluruh persetujuan dari negara anggota lainnya. Yang ketiga yaitu menyetujui untuk terikat dan mematuhi ketentuan Piagam ASEAN. Dan yang keempat atau yang terakhir, kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan kewajiban keanggotaan. ASEAN ini sendiri sudah memiliki banyak berbagai macam kerjasama. Contohnya yaitu ASEAN telah melakukan banyak kerjasama setelah berdiri sejak 1967, salah satunya yaitu kerjasama kolaborasi dengan 3 negara lain, yaitu Jepang, Republik Rakyat Tiongkok atau Cina, dan Korea Selatan. Kerjasama ini dikenal dengan nama ASEAN Plus 3. ASEAN Plus 3 atau Plus 3 ini diawali dengan adanya kebutuhan energi yang kian meningkat dalam tingkat regional maupun internasional. Pada akhirnya, kerjasama ASEAN Plus 3 ini disepakati di Manila, Filipina pada 9 Juni 2004. Beberapa program yang telah disahkan seperti Oil Stock Building Forum, Oil Market Forum, Energy Security Forum, dan Natural Gas Forum. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Masyarakat Ekonomi ASEAN atau disingkat MEA. Masyarakat Ekonomi ASEAN adalah sistem perdagangan pasar bebas yang dilakukan oleh semua negara anggota ASEAN. MEA didirikan pada 2015 dan bertujuan untuk menjadikan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi di mana terjadi arus barang, jasa, investasi, dan tenaga terampil yang bebas serta aliran modal yang lebih bebas. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tingkat inflasi negara-negara yang ada di ASEAN. Tingkat inflasi di negara ASEAN ini berbeda-beda. Berdasarkan data Trading Economic, Myanmar merupakan negara dengan laju inflasi tertinggi di kawasan Asia Tenggara dengan kenaikan sebesar 12,63% year on year pada Desember 2021. Berikut daftar tingkat inflasi negara ASEAN. Yang pertama, Laos 23,6%. Yang kedua yaitu Thailand 7,66%, Filipina 6,1%, Indonesia 4,35%, Vietnam 3,37%,
Jadi di sini saya akan menyimpulkan bahwa ASEAN ini adalah organisasi multilateral yang dilakukan oleh kawasan di Asia Tenggara, di mana dalam suatu kawasan ini mereka menjalin kerjasama dalam sebuah organisasi yang dinamakan ASEAN atau Association Southeast Asian Nation atau Perserikatan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, di mana organisasi ini dibentuk karena adanya rasa seperjuangan atau rasa yang sama karena akibat dari penjajahan bangsa-bangsa kolonial, sehingga para pendiri ASEAN ingin mendirikan sebuah organisasi yang bernama ASEAN ini untuk mewadahi negara-negara di Asia Tenggara untuk mewujudkan kawasan yang damai, kawasan yang maju, dan kawasan yang sejahtera. Itulah informasi seputar ASEAN, mulai dari pengertian, negara anggota, sejarah, tujuan, hingga tingkat inflasi negara ASEAN saat ini. Semoga penjelasan saya dapat bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.